itu untuk saya sampaikan kepada siswa. Gitu dan tidak apa-apa Mas Anggi. Baik, saya Wali untuk pembelajaran untuk micro teaching pada Senin yang perdana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kembali lagi bertemu dengan Bapak yaitu di materi kelistrikan pada Senin ini. Kemarin kita sudah membahas tentang cara mengukur kuat arus sama tegangan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi hukum Ohm. Salah satu hukum yang ada di materi kelistrikan. Apa sih hukum tersebut? Hukum Ohm adalah hukum yang dicetuskan oleh Bapak George Simon Ohm. Nah, hukum ini berbunyi yaitu kuat arus yang mengalir. Jadi kuat arus yang mengalir pada suatu pengantar dengan beda potensial antara ujung-ujungnya tersebut. Jadi di sini Bapak analogikan seperti suatu aliran air pada sungai. Jadi ada suatu dapat dilihat di gambar ini, gambar simulasi yang dijadikan oleh Bapak Ohm dalam suatu percobaannya. Ada baterai di sini yang berperan sebagai sumber tegangannya. Kemudian ada yang berwarna coklat ini adalah hambatan. Kalau dalam aliran sungai seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa Bapak akan memakai analogi aliran sungai. Bapak kalau di aliran sungai itu ada banyak sekali hambatan-hambatan yang menghambat aliran airnya, seperti contohnya batu ataupun bambu-bambu yang berserakan. Nah, di sini adalah ada suatu hambatan di aliran listrik. Di sini hambatannya dilambangkan dengan R atau dinamakan dengan resistor. Nah, kita kemarin sudah belajar cara mengukur kuat arus dan mengukur hambatan cara mengukur tegangan pada suatu rangkaian. Seperti yang kita pelajari kemarin, ini ampere meter kita susun secara seri terhadap rangkaian karena kuat arus dalam rangkaian seri adalah sama di berbagai hambatan yang ada di satu rangkaian tersebut. Nah, secara matematis dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi yaitu di sini Bapak akan memberitahukan V. V di sini adalah artinya tegangan, terus kemudian R adalah hambatan dan I adalah kuat arusnya. Dalam secara matematis dapat dituliskan bahwa V sama dengan R dikali I. Ataupun kalau rumusnya dimanipulasi dengan cara dipindah ruas, dapat dituliskan juga dengan I sama dengan R per V atau R sama dengan V per I. Nah, seperti yang tertera di gambar berikut. Baik, seperti yang Bapak analogikan di awal tadi, bahwa arus listrik dianalogikan terhadap arus sungai. Di sini di gambar dapat dilihat bahwa sungai yang
memiliki hambatan sangat kecil atau bahkan tidak memiliki hambatan, akan dapat mengalirkan air lebih cepat atau lebih banyak dibandingkan sungai atau aliran air yang terdapat hambatannya, seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, di gambar sebelah kanannya adalah aliran elektron di suatu hambatan. Itu jika semakin besar ruang penghantar aliran tersebut, maka semakin cepat pula aliran elektron atau aliran elektron pada suatu rangkaian tersebut. Dan semakin kecil semakin kecil ruang penghantar untuk elektron tersebut, maka semakin lambat pula aliran elektronnya. Maka kuat arusnya pun juga semakin kecil. Nah, seperti yang Bapak katakan barusan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai hambatan suatu penghantar. Yaitu yang pertama adalah panjang kawat penghantar. Semakin panjang kawat, semakin besar pula nilai hambatannya. Dan juga luas penampang, semakin besar luas penampangnya, maka semakin cepat pula aliran elektron atau kuat arus yang pada rangkaian tersebut. Terus kemudian hambatan jenis kawat penghantar. Jadi semakin besar hambatan jenis penghantarnya, semakin besar pula nilai hambatannya. Dan berikut adalah nilai dari hambatan jenis kawat penghantar. Jadi bahan yang digunakan untuk membuat kawat memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Yang biasa kita temui untuk dijadikan kabel adalah tembaga. Di sini hambatan jenis tembaga adalah 0,0175. Dan untuk yang lain, logam-logam yang lain seperti aluminium, besi, baja, karbon, konstanta, seng, nikelin, timah, dan timah hitam memiliki nilai hambatannya berbeda-beda, seperti pada layar ini. Nah, sebelum kita memasuki contoh soal, mari kita simulasikan dulu hukum Ohm melalui suatu web. Mungkin sebagian dari anak-anak sudah mengetahui web ini, yaitu FET, yang mungkin Bapak tidak menggunakannya sekali ini. Di sini kita bisa mensimulasikan hukum Ohm. Kita bisa merangkainya dengan variabel-variabel yang terdapat pada penjelasan tadi, yaitu ada sumber tegangan. Di sini sumber tegangannya Bapak memakai baterai, terus kemudian ada pengantarnya. Terus ini hambatannya, Bapak memakai resistor. Terus dokumentasi juga. Nah, di sini yang berjalan ini adalah aliran elektron. Aliran elektron yang berjalan. Terus kemudian kita dapat mengukur tegangan dalam rangkaian ini. Tegangan dalam rangkaian tersebut. Nah, untuk mengukur tegangan antara alat ukur dan rangkai dan hambatan yang akan kita ukur tegangannya,
kita posisikan alat ukur terhadap hambatan ini dengan posisi paralel. Karena tegangan di rangkaian paralel karena karakteristik rangkaian paralel adalah memiliki hambatan yang sama pada setiap cabang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa arus yang mengalir pada hambatan adalah 0,9 ampere. Dan tegangan yang ada pada rangkaian ini adalah 9 volt. Bila kita memperbesar tegangannya, nah, maka arus yang mengalir pada rangkaian ini maka akan semakin besar pula. Seperti analogi aliran sungai tadi, jika ketinggian antara ujung sungai satu dengan ujung sungai yang lainnya itu semakin tinggi atau perbedaannya semakin jauh, maka aliran sungainya pun akan semakin cepat. Seperti air terjun yang memiliki perbedaan ketinggian antara ujung-ujungnya adalah sangat jauh. Jadi aliran air di air terjun adalah sangat cepat. Nah, jika kita perbesar lagi, maka aliran elektron akan semakin cepat pula di rangkaian tersebut. Nah, ini kembali lagi ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya belum Bapak persiapkan ya. Untuk contoh soal hanya Bapak persiapkan tentang kawat, tapi untuk contoh soal tentang hukum Ohm Bapak belum menyiapkannya. Jadi setelah ini Bapak harap kalian mencoba simulasi FET tadi secara mandiri di rumah. Dan setelah ini pula Bapak akan memberikan contoh soalnya dengan pembahasan untuk kalian pelajari sebelum Bapak memberikan soal latihan. Jadi Bapak akan memberikan contoh soalnya dulu. Nah, tapi Bapak sebelum itu Bapak harap kalian mempelajari simulasi FET untuk memperkuat konsep hukum Ohm yang telah Bapak jelaskan tadi. Untuk pembelajaran hari ini dari Bapak sekian, dan pembahasan secara yang lainnya dapat kalian tanyakan kepada Bapak melalui WA group yang telah kita buat beberapa di awal pembelajaran. Dan untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teaching pertama yang dilakukan Mas Faris sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju agenda tanggapan atau jawab yang ada diskusi dari mahasiswa dan rekan sekalian. Kita start tadi mulai 13.25 kalau tidak salah dan berhenti 13.45. Baik, selanjutnya silakan bagi mahasiswa yang ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan oleh Mas Faris dengan posisinya sebagai siswa minimal atau terserah ada yang mungkin dari mahasiswa dulu atau tanya. Halo? Asrama ada? Bentar, masih review. Asrama atau masih sampai jalan? Maksudnya sudah sampai di tempat atau masih jalan?
Oh, kayaknya masih di jalan ini. Belum nyaut ya. Kalau enggak mungkin masa saya Ya, Haris mungkin sendiri ini nanya apa? enggak apa-apa. Ya, ini saya tertarik sama ini sih. Mungkin yang bagi saya mau posisikan siswa SMA yang agak pedalaman juga SMA-nya. Kalau masalah pet itu masih sangat asing dan jarang. Mungkin juga termasuk media pembelajaran yang menarik juga karena baru dan variasi. Mungkin ini Mas, Pak contoh yang lain dari contoh yang tadi. Mungkin apa gitu ada kata tadi kan ada contoh. Nah, mungkin kita dikasih contoh lain gitu. Kayak fenomena entah itu ada ini rangkaian seri atau paralel kita simulasikan dengan pet mungkin bisa enggak? Mungkin itu dari saya. Baik, untuk Mas Ari, jika tidak ada perangkat laptop ataupun HP di daerah Mas Ari atau HP-nya kurang support, Mas Ari dapat membuat sendiri rangkaiannya. Ini adalah rangkaian jadi tidak terlalu berbahaya. Jadi arus listriknya tidak menyengat seperti listrik di rumah. Mas Ari dapat membuat rangkaian sendiri seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, yaitu tentang rangkaian DC. Ada dua rangkaian seri sama rangkaian paralel. Kemarin kita sudah membahas jika kedua rangkaian itu memiliki karakteristik yang beda. Mas Ari bisa membuat dua rangkaian tersebut, membuat dengan kabel, membuat juga baterai, dan juga nanti kalau di kampung kan ada yang lampu-lampu kan ada yang lampu-lampu ada lampu. Suaranya tumpuk-tumpuk nih, nggak jelas nih. Dikondisikan ya. Menjadi seri sama paralel. Nah, Mas Ari bisa membandingkan sendiri bagaimana lampu yang menyala ketika menggunakan baterai yang sama dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, setelah itu Mas Ari konsultasikan ke saya, Pak, ini hasilnya. Nanti Mas Ari tanya, memberikan pertanyaan, Pak, ini gimana. Nah, nanti Mas Ari memberikan pertanyaan kembali ke saya. Jadi kita konsultasi lagi. Jadi Mas Ari buat dulu rangkaiannya. Jika tidak ada simulasi, jika tidak bisa memakai simulasi di PET, Mas Ari membuat sendiri alatnya. Kemudian tunjukkan ke saya, Pak, ini alatnya sudah bisa berhasil. Nah, nanti saya akan menjelaskan lagi menggunakan alat tersebut. Begitu Mas Ari. Oh, nggih Pak, siap. Ya, di sini para maksud saya contoh sederhana. Jadi pakai pet contoh sederhana rangkaian seri dan rangkaian paralel kayak gitu. Mungkin apakah bisa menggunakan pet? Nah, mungkin bisa dicontohkan sekarang gitu, Pak. Nah, mungkin kalau menggunakan pet, kalau Mas Ari dapat menggunakan pet ya. Ini saya share screen lagi. Jika sudah tersedia, lupa. Jika sudah tersedia pet untuk perangkatnya, perangkat komputer atau laptop di sana, Mas Ari tinggal merangkainya. Merangkainya sama kok dengan rangkaian sungguhan. Ini misal ya, saya mulai dari awal ya. Saya putus dulu rangkaiannya. Nah, di sini ada komponen-komponen ampere meter, terus kemudian resistor, terus kemudian baterai.
Nah, seperti yang saya bilang ke Mas Ari tadi, jika Mas Ari membuat rangkaian sendiri, tidak memakai FET, maka Mas Ari membutuhkan baterai, kemudian merangkainya menggunakan kabel, terserah kabel apapun. Kemudian di sini resistornya, jika dapat Mas Ari ganti menggunakan lampu atau apapun lah indikatornya. Dan Mas Ari pun juga, jika Mas Ari menggunakan resistor, maka akan kesusahan untuk melihat perbedaan antara rangkaian seri sama rangkaian paralel, karena jika menggunakan resistor maka harus memerlukan alat ukur. Maka jika memerlukan alat ukur akan susah, soalnya agak mahal. Jadi misal ini resistornya saya ganti dengan baterai, dengan lampu. Nah, seperti ini. Nah, maka di simulasinya ini lampunya akan menyala seperti ini. Nah, misal lagi lampunya ada 2. Nah, Mas Ari, jika di sana memang tidak ada FET atau Mas Ari tidak ada perangkat laptop, Mas Ari bisa menyusunnya seperti ini. Ini secara seri. Bisa menyusunnya seperti ini, lampu, terus kemudian di sini ada tegangannya, sumber tegangannya. Nah, ini rangkaian seri. Nyalanya seperti ini. Nah, jika rangkaiannya paralel, gimana? Oke, kita buat dulu rangkaiannya paralel. Aku apa tuh? Perbedaan dasarnya. Itu dong. Dasar. Yang pengaruh hambatan dulu. Sumbernya, alat jenis, panjang, berarti lurus. Masing. Perbedaan dasar. Jelas bukan Pak. Harus Nah, jika ini jika rangkaiannya paralel, ya. Ini jika rangkaiannya paralel, nanti Mas Ari bisa menyusunnya seperti ini. Ini jika di simulasi FET. Seperti itu Mas Ari. Oh, oke Pak. Oke Pak, matur nuwun Pak. Mungkin nanti lanjutnya kami ngatur nyari tahu tegangan dalam rangkaian itu gini. Karena di kayaknya ada multimeter. Oke Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin ada mahasiswa lagi yang mau berdiskusi atau menanyakan sesuatu sebelum kita lanjut ke Bapak Ibu dosen. Baik, Mas Ahmad Ramadan. Silakan. Mungkin mau menanyakan terkait konsep ya, Pak. Mohon maaf Pak, saya mau tanya untuk hambatan itu dipengaruhi oleh apa saja, Pak? Ya. Makasih, Pak. Ini Bapak buka lagi. Nah, ini Bapak buka lagi tentang hambatan jenis. Tentang hambatan suatu pengantarnya, yaitu
dipengaruhi oleh panjang kawat pengantar. Jadi semakin panjang kawat, maka semakin besar pula hambatannya. Jadi mungkin ini salah satu pengalaman Bapak dulu di SMK ya. Jadi jika kabel komputer itu semakin panjang, maka jaringannya akan juga jaringan internet yang akan ditransfer juga akan semakin lemah. Itu pengalaman Bapak dulu. Nah, ternyata Bapak temukan di fisika itu karena panjang kawatnya berlebihan. Karena panjang kawat berlebihan itu juga akan mempengaruhi aliran arus listrik pada kabel tersebut. Jadi semakin panjang kabel, maka hambatannya pun juga akan semakin besar. Yang kedua adalah luas penampangnya. Kalian pernah lihat rumah yang terbakar? Nah, jika di berita-berita itu terkadang bukan terkadang sih, sering disebutkan terjadi konsleting ya, atau apa itu namanya? Pokoknya Harus pendek. kadang kabel yang terbakar lah, biasanya seperti itu. Mungkin jika kalian pernah melihat fenomena kabel terbakar atau kabel yang hangus, Pernah di TikTok. nah itu dikarenakan karena tegangan yang ada pada rangkaian tersebut atau dalam rumah tersebut itu besar, tapi kabel yang dipakai itu kecil, tipis. Nah, maka oleh karena itu maka kabelnya kan juga energi itu juga akan energi listrik atau energi listrik yang mengalir yang ada di rangkaian tersebut kan juga sepersekian persen ya bos, sebagian kecil itu berubah menjadi energi panas. Nah, maka kabel itu akan otomatis sedikit demi sedikit akan bertambah panas. Dan jika itu tidak diatasi secara cepat, maka bisa-bisa kabel tersebut terbakar ataupun membakar karet yang sebagai pelapisnya. Jika karet itu terbakar, maka akan menyentuh kabel yang di sebelahnya atau kabel minusnya atau kabel plusnya lah ya, jika itu yang bermasalah salah satunya. Itu akan terjadi kontak arus pendek listrik apa. Kemudian yang ketiga adalah hambatan jenis kawat pengantar. Semakin besar hambatan jenisnya, maka semakin besar pula hambatannya. Jadi yang dipakai yang paling bagus dipakai adalah yang hambatan jenisnya paling kecil. Nah, di sini ada nilai-nilai hambatan jenis dari berbagai logam. Jika aluminium adalah 0,03 dan yang biasa kita pakai adalah tembaga. Tembaga adalah 0,01,75. Itu adalah hambatan jenisnya yang biasa kita pakai. Nah, jadi semakin kecil hambatan jenisnya suatu pengantar tersebut, maka semakin bagus untuk mengantarkan listrik. Begitu Mas Rama, dapat dipahami? Yes, thanks Bapak. Ya, baik. Cukup jelas penjelasan dari Mas Faris terkait pertanyaan dari Mas Rama. Sudah pukul 14.00. Ya, sambil saya minta Ustaz Anggit, apakah kita langsung ke diskusi bersama para dosen? Oke. Baik, saya persilakan sekitar 45 menit ke depan ada Bapak Ibu dosen yang ingin mengatur atau memberikan kritik, saran, maupun pertanyaan atau masukan dari kepada Mas Faris. Saya persilakan. Boleh raise hand atau hidupkan mikrofonnya. Membawa acara webinar temenan ya hari. Ya silakan satu-satu memberikan pertanyaan atau masukan ya. Monggo. Silakan. Saya Ya, monggo.
Saya dulu. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Pak wabarakatuh. ya, setelah hilang. Itu apa slide tadi tuh yang atas tuh kayak itu anal ke atas. Halo Faris. Iya Ustazah. Ya saya langsung aja ya, nanti giliran Pak Faiz, Pak Anggit ya. Tolong slide-nya yang ke Yang ke atas. atas di mana Ustazah? Maksudnya slide atasnya, slide keempat. Lihat. Ini Nah, Ustazah. ya ini. Gimana tadi analoginya, Nak? Aliran arus sungai. Jadi jika di sungai tersebut hambatannya kecil ataupun tidak ada, maka alirannya akan semakin cepat. Dan jika hambatannya semakin banyak, maka air yang ada di sungai tersebut akan terhambat, maka aliran airnya pun akan semakin kecil saja. Iya. Nah, untuk yang di sampingnya sebelah kanan adalah luas penampang dari pengantar atau pengantar tersebut. Jika semakin besar luas penampangnya, maka aliran arus di sini kan langsung itu elektron tadi, aliran elektronnya akan semakin cepat dan semakin besar. Jika semakin kecil jika semakin kecil penghantarnya ataupun penampangnya, maka semakin sempit dan semakin pelan juga atau semakin kecil pula aliran arusnya atau aliran elektron tersebut. Seperti itu saja. Semakin pelan, gimana semakin pelan, semakin kecil, beda loh ya. Semakin pelan, semakin kecil, semakin sedikit apa? Yang benar yang mana? Semakin pelan saja sebenarnya. Semakin pelan. Itu kalau dianalogikan sebagai aliran arus. Analogi dengan faktual dengan yang asli harus sama ya. Kalau tidak sama kita tidak bisa menganalogikan ya. Iya. Yes. Jadi ketika alirannya itu banyak hambatannya, arusnya bagaimana? Arusnya jika penampangnya semakin besar, maka arusnya semakin besar saja. Bukan, ini yang bukan, saya tidak ngomong penampang ya. Itu loh, analogimu itu loh, yang kiri sama yang kanan itu loh. Yang kiri itu air itu kan alirannya sama ya pipanya ya. Iya. Nah, terus yang kanan itu kok ada bagian kotaknya yang besar sama yang kecil itu maksudnya gimana? Penampangnya beda atau gimana? Iya, yang sebelah kanan ini penampangnya berbeda saja. Nah, nggak bisa dianalogikan ya. Analogi itu dua hal yang sama syaratnya, sama sistemnya, sama kondisinya. Lah yang kiri itu penampangnya sama, yang kanan penampangnya beda kok. Paham maksud saya? Paham saja, paham. Nah, yang kiri itu kan yang penampangnya sama, panjangnya sama, luas penampangnya sama ya. Tapi masa jenis hambatannya berbeda karena pipa A sama pipa B itu yang A itu masa jenis hambatannya sedikit ya, ibaratnya sedikit kosong gitu ya. Yang kanan itu hambatan jenisnya banyak ya, banyak hambatan-hambatan itu kan sehingga aliran airnya itu pelan ya, aliran airnya itu terhambat seperti itu kan. Iya. Ya. Nah, ya berarti yang kiri kamu harus cari yang sama. Karena yang kiri itu ilustrasinya adalah hambat jenis kawatnya, ya kan? Nah, yang kanan kamu pakai ilustrasi luas penampangnya, kan nggak sinkron. Iya, dapat dipahami saja. Iya. Ya, anak SMP itu masih faktual ya, masih benar-benar cara berpikirnya masih faktual. Ini kalau ke anak SMP benar-benar faktual, fakta apa yang dia lihat itu yang dia pikirkan ya. Kalau SMA sudah bisa berpikir abstrak sedikit-sedikit. Kalau SMP
Ya yang dia lihat itu yang kamu sajikan itu, yang dia cerna, yang dia cermati, yang diobservasi gitu ya. Nggih. Paham? Iya, Ustazah. Paham. Jadi hati-hati nih, analogi di sini tentang kawat arus hambatan ini di sini pasti analoginya pasti banyak yang begitu. Jadi saya tadi Iya. langsung ke analoginya ya, akan ketemu seperti itu ya. Terus Iya. konsepnya lagi dipahami. Hambatan itu apa? Memperpelan arusnya jadi sedikit atau gimana konsep hambatan itu? Konsep hambatannya itu memperpelan arusnya saja, membuat arusnya itu terhambat dalam mengalir. Seperti itu saja. Nanti konsekuensinya kemana itu? Ya, nanti ini tanyakan Pak Anggit ya, apakah benar hambatan itu seperti itu konsepnya, oke? Oke, saja baik. Ya, saya ini tadi hati-hati analogi ini ya. Itu kan kelihatan sekali. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustazah Trisa Nurulain atas masukan dan pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilakan kembali kepada Bapak Ibu dosen sekalian untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan kepada presenter pertama, Mas Faris Azhari. Monggo. Ya. Faris Hashim ya. Ya, saya tidak nanya materi, biar materi yang lain aja. Ini terkait dengan tadi pembawaan kamu ya. Ini kan mengajar kelas berapa ini? Kelas 12 Ustazah. Kelas 12 ya. Kelas 12 sudah bisa berpikir abstrak ya tentunya ya. Fisika itu Mas. Saya belum lihat ya. Ini pakai perangkatmu itu saya belum lihat. Jadi ini sebenarnya pakai model apa sih pas kamu ngajar ini? Pakai PBL sebenarnya Ustaz. Cuma ini tadi belum terimplementasikan PBL. Hanya ceramah Ustaz. Itu pendekatan apa? Kontekstual Ustaz. Fisika itu kalau ngajar fisika itu semua tadi coba presentasi pertama coba. PPT pertama apa sih kamu? Dari awal. Setelah judul maksudnya. Ini Zat. Ini yang pertama tentang pengenalan aja. Ini. Oh, ini setelah ini nomor 2 aja, nomor 2. Ini Zat. Nah, ini lebih ditekankan lagi ya. Pembawaanmu kok ya kurang ini perlu dirubah Mas, perlu dirubah. Kurang semangat ya? Iya. Ini praktek beneran, jadi seakan-akan kamu itu kayak di kelas itu. Bila perlu berdiri enggak apa-apa. Dicatat ya, setiap pertemuan itu dicatat. Itu yang di belakang itu bisa membantu itu. Setiap pertemuan ini ada rekamannya nanti mungkin bisa diminta ya. Setiap masukan dicatat setiap pertemuan. Apapun itu. Jadi nanti pekan depan masukan dari teman-teman atau dosen apa itu yang diperbaiki. Gitu, Mas. Iya, Ustaz. Ya. Jadi tiap pertemuan nanti berdasarkan flashback pertemuan sebelumnya. Jadi kamu tidak ngulangi pekan depan ya kayak gini mana, pekan depan kayak gini mana. Percuma. Nah, dari masukan-masukan itu nanti dijadikan acuan untuk untuk berubah gitu intinya. Jadi ada perubahan yang signifikan tiap pekan, biar ada manfaatnya, ya. Mas Farid itu ya nanti ini aja. Pekan depan kalau ngajar lagi ngajarnya berdiri. Yes, koyo ning kelas gitu Mas, jangan duduk. Benar Ustaz, nggih. Setuju saya Ustaz. Gak apa-apa. Nanti bila perlu ada papan di situ enggak apa-apa. Iya. Ya, itu lebih terkenal karena duduk itu grogi saya Ustaz. Iya ndak los. Itu ya. Pembawaannya itu kok koyo ceramah ae. Ya. Iya, Ustaz, bener. Ya, dari tadi saya juga ngantuk-ngantuk dengerinnya. Nah, kemudian
interaksi sama siswa mana gitu ya. Iya, Ya nggak belum ada ya. Terus pembawaan di awal itu fisika itu kalau ngajar fisika di sekolah ya, itu coba dibawa fenomena dulu. Dan itu ada timbal balik dengan siswa, juga ada komunikasi intinya. PBL apa sih sintaknya pertama? Gitu. Hah? Apa? Sintak pertama apa PBL? Memberikan permasalahan di kehidupan sehari-hari, Zat. Jadi memicu mereka untuk Yang memicu. Kamu berpikir. tadi memberikan ini kira-kira siswanya terpicu enggak? Enggak, Zat. Kalau yang di pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Lah iya, kan Kalau kamu terlalu monoton. Iya, kan sambil dipikir itu loh. Maksudnya kamu kayak gini, kira-kira siswaku lapo sih ya ngantuk ta turu ta. Ngono, Mas. Iya, Zat. Iya. Terus iya kamu ya. Kamu kalau misalnya ngajar selama ini di ya apa? Ya kayak gini atau gimana? Siswanya gimana? Kalau yang di online ini, Zat, saya kan kemarin belum pernah ngajar online karena gurunya pun kalau tatap muka juga jarang. Ini Jadi, kalau online saya itu berperangkat. kayak ndak ngajar, Mas. Masalahnya online yo lungguh. Online itu kebanyakan ngajarnya pakai WA. Jadi Iya, susah. Kalau sebelum ini yang ngajar offline, yang luring. Kalau offline ya nggak seperti ini, Zat. Saya maju mundur terus bawa alat gitu, Zat. Ya, intonasinya perlu perlu ditekan lagi itu ya. Pembawaan satu kan ya. Kemudian yang kedua, kamu pakai berdasarkan perangkatnya sudah dibuat, kamu pakai model apa? Kalau saran saya ya kalau tidak kontekstual ya pendekatan saintifik gitu kan ya. Pendekatan saintifik. Kalau Al-Hikmah itu sudah closing, Mas. Al-Hikmah itu menggunakan pendekatan saintifik. Ya, jadi kalau saya sarankan ya pakai itu, enggak apa-apa. Jadi ya hampir sama sih. Yang pertama menghadirkan fenomena. Nah itu nanti ada interaksi, ya bukan los gitu aja ngajar, crossing diajar, nggak tahu. Ya. Apa nih kalau daring gitu, kalau misalnya gurunya kayak gini ditinggal mulih, Mas. Ditinggal turun di kamar. Ya kan nggak kan? Iya, nggak tahu, itu, Mas. Nah, kalau misalnya ini kan juga tantangan. Kalau offline itu kelihatan muridnya. Nah, kalau online ya apa? Serius kalau misalnya tipenya seperti ini benar-benar ditinggal pemeneh delok langsung rumus fisika ya. Gitu ya. Ya itu ini tantangan. Itu ya. Jadi benar-benar kelihatan apa namanya dan siswanya itu benar-benar keberadaannya ada itu ya, intinya bukan hanya guru saja yang menyampaikan tapi juga timbal balik antara guru dan murid ya. Itu ya, itu catatan saya ya. Nah, yang penting catatan walaupun sedikit itu ke depan diperbaiki biar kelihatan ya perbedaannya. Tuhan ngapunten sedikit aja. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Faiz atas pertanyaan dan masukan. Insyaallah bermanfaat bagi Mas Faris dan saya dan teman-teman sendiri. Baik, 14-15 silakan dilanjutkan kembali masukan dan pertanyaan dari Bapak Ibu dosen sekalian. Monggo ada Pak Ustaz Rahman, Ustazah Anggi, dan Ustaz Anggi sendiri. Ustaz Anggi kan juga boleh memberikan pertanyaan. Ini kayaknya juga makamnya medisik magnet ya. Monggo Ustaz. Yang lain ada yang mau bertanya nggak? Yang lain itu. Ya wes saya nggak apa wes. Iya. Iya, ini bukan materi listrik magnet ini ya. Ini materi elektronika ini. Kalau kemagnetan. Tapi ini ya baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari mana ya? Ya semua untuk kebaikan kita ya. Kalau gitu saya tanya deh apa-apa.
pertama kesan saya cukup kaget ya ketika tadi Mas Faris menyampaikan ini materi SMA gitu ya. Saya seperti Bu Trisha tadi, saya berpikirnya juga ini tadi SMP awalnya ya. Ya bisa ini ya dipikirkan nanti ke depan apakah mau ngajar materi lanjutannya ini gitu ya. Saya kira masih banyak ya. Makanya untuk pekan depan tuh kalau bisa sebelum Senin sudah mengirimkan perangkatnya ya, nanti kita bisa estimasi butuh waktu berapa menit, terus sehari itu nanti berapa berapa mahasiswa yang tampil gitu ya. Tapi nggak apa untuk saat-saat ini kita jalan aja dulu nggak apa-apa itu. Oke, saya mau fokus di materinya. Coba Mas Faris utarakan dengan bahasanya Mas Faris ya, tanpa melihat teks itu. Yang dimaksud hukum itu apa Mas? Coba pengen dengar saya. Ya, Ustaz. Hukum adalah perbandingan antara perbandingan antara ini biar cok gitu deh. Hukum itu adalah arus yang mengalir pada suatu pengantar yang berbanding lurus terhadap tegangannya. Begitu, Ustaz. Gimana sih arus yang mengalir pada suatu pengantar atau rangkaian yang berbanding lurus terhadap tegangan rangkaian tersebut. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan hukum itu berlaku? Atau syaratnya apa hukum itu berlaku? Syaratnya ya, jika terdapat variabel tegangan atau sumber tegangan dan aliran arus listrik, dan yang menghambat itu kan juga pasti otomatis ada yang menghambat arus tersebut. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya. Ya, saya ulangi pertanyaannya, kapan hukum itu berlaku? Coba jawabannya apa? Jika rangkaian yang tersaji itu adalah rangkaian tertutup dan ada ada sumber tegangan, kuat arus sama hambatan yang ada pada rangkaian tersebut. Ya gak ngerti ngono sing cek. Cek dicari. Nggak apa, saya kalau ketawa itu jangan tersinggung ya Allah, saya takut menyinggung. Maaf. Ya. Ini saya merasa bersalah nih, dosen elektronya siapa ini ya? Ya Allah. Dosa warisan dosennya ini. Ya nanti dicari lagi ya. Karena kalau kita mengatakan kapan itu berlaku, kalau ada arus, ada tegangan, ada hambatan itu. Ya jawabannya salah ya, karena ada saat hukum itu nggak berlaku itu ada. Ya, apalagi kalau sekedar hanya ada hambatan, ada arus, ada tegangan. Wah. Ya. Kata kuncinya adalah hambatannya tetap ya, tidak berubah. Itu ya. Lalu pertanyaan ini bisa dikembangkan lagi sebetulnya. Apakah hambatan itu bisa berubah kalau dalam satu rangkaian nilainya? Bisa nggak kira-kira, Riz? Bisa, Ustaz. Bisa. Nah, ya, berarti tidak berlaku dong hukum kan? Hukum itu kan asumsinya R-nya kan tetap, bener nggak? Iya. Lah iya, itu syaratnya itu salah satunya ya. Itu.
Nggih. Oke. Nanti coba di dalami lagi. Karena dalam suatu rangkaian yang sangat kompleks, bahkan hambatan aja bisa berubah itu. Ya. Ya. Oke, ini pemahaman konsepnya ya. Lalu saya kembali ke slide yang tadi lah, yang tadi diperlihatkan ke Putri tadi tentang analogi tadi. Nah, Ya, ini Ustaz. sip. Apa sih arus itu sebetulnya, Faris? Aliran, Ustaz. Aliran apa? Arus tadi. Aliran Iya, apa? Di sini aliran listrik, Ustaz, di sini. Aliran listrik. Aliran elektron, Ustaz. Aliran elektron. Iya. IV. Stop, Yang benar yang mana? Aliran listrik, aliran elektron, apa aliran apa? Jujur Ustaz, untuk di yang alur sebentar. Untuk yang arus ini untuk definisinya saya kurang memahami betul, Ustaz. Nah, itu ya. Nanti didalami lagi ya. Apa sih arus itu? Sehingga pertanyaannya Bu Trisha tadi terjawab akhirnya. Apakah arusnya itu jadi pelan atau jumlahnya yang mengalir sedikit atau bagaimana gitu loh ya. Kalau pertanyaannya listrik itu apa? Itu jawabnya gimana itu? Nah, kalau listrik adalah aliran elektron, Ustaz, untuk arus listrik. Loh, gitu, aliran elektron untuk arus sih. Ini aliran elektron, Ustaz. Listrik itu, listrik. Nah, bedanya sama arus apa? Kalau yang pernah entah ini saya nemunya di mana saya juga kurang ingat saja. Jika arah gerak elektron itu berlawanan dengan arus listrik, Ustaz. Yang itu saya masih kurang paham dan itu yang pernah saya temukan. Tegangan ya, maksudnya tegangan. Yang saya ingat saat dulu, yang entah saya nemunya di mana dulu, itu ya seperti tadi arah aliran elektron itu berlawanan dengan arus listrik saja. Makanya saya masih bingung aliran listrik itu seperti apa gitu. Saya juga masih bingung. Oke. Bu Trisha ada lagi tambahannya? Itu tadi Pak, listrik itu apa, arus itu apa, terus tegangan itu apa. Oh penting ini, Nah, bener Riz. Ya, jawab Riz. Tegangan apa? Ya Ustaz, nanti ya tiga itu tadi akan saya cari lagi karena untuk saat ini masih belum jelas untuk saya. Masih belum sangat jelas, masih belum. Oke, jadi masih PR Ustaz ya. Ya, harapannya ini pertanyaan dari Ustadz Dazani ditulis ya, nanti dikirim jawabannya ya setelah dicari. Bu Trisha, ada lagi? Ya, nggak apa-apa PR sekarang ya. Tapi jangan nanti pas ngajar. PR dulu ya anak-anak itu. Jangan sampai seperti itu ya. Ya ini kalau misalkan bertanya-tanya kenapa fisika itu prodi-prodi lain kok nggak ada gitu ya. Kenapa fisika sempronya duluan, mikro teaching duluan semuanya. Ya seperti ini, jangan sampai nanti di depan kelas sama anak-anak itu terus hal-hal yang oke, kalau misalkan anak-anak olimpiade atau anak-anak yang kelas-kelas berat, anak-anak yang udah melajunya kenceng gitu, kalau ada pertanyaan nggak bisa jawab, boleh PR dulu gitu. Tapi kalau hal-hal konsep-konsep dasar seperti ini jangan loh ya, jangan nanti PR dulu ya, itu jangan. Sekarang aja jadi PR sekarang, jangan jadi PR nanti gitu ya, semuanya ya. Ya, saja.
Gitu aja Pak dari saya Pak. Monggo Oke. Pak. Oke. Ya, saya sedikit lagi ya. Iya, betul sekali. Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Bu Tris ya. Jangan sampai terlena dengan ya hal-hal yang sifatnya teknis, tapi yang sifatnya itu konsep dasar itu tidak dapat ya. Dan bedakan antara konsep dasar dengan dasar-dasar ya. Beda ya. Itu. Oke, gini lah. Pertanyaan mungkin saya rubah gini. Faris, kan tadi katanya membuat analogi ya. Iya. Nah, ini kan ada yang kiri, saya fokus ke gambar yang kiri itu ada bak berisi air, yang A itu banyak, yang B itu sedikit, ya. Lalu Iya. ada alirannya itu yang kiri lurus, yang kanan berbelok-belok, ya. Nah, terus Iya. air ini mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Coba semuanya itu kamu apa ya? Kamu jajarkan gitu. Ini itu analoginya arus, ini analoginya hambatan, ini analoginya tegangan gitu. Coba sebutkan satu-satu coba. Nah, Yang analogi hambatan yang mana? yang analogi hambatan itu seperti batu-batu yang ada di pipa sebelah kanan. Dia akan menghambat aliran air dari bak ke dari sumbernya ke bak. Itu analogi dari hambatan. Oke, saya mau lebih detail lagi. Hambatan itu dipengaruhi apa saja? Kan ada apa rumusmu tadi itu? Saya tidak hafal. Yang ada rho, Panjang L. Nah, batu-batu itu apa lintasan. itu? Ya, di situ juga selain ada itu, selain ada besinya ada batu-batu, di situ kan lintasannya semakin makin panjang karena berbelok-belok. Nah, Ya, itu analoginya yang apa? Itu L-nya kah, A-nya kah, rho-nya kah, atau apanya? untuk yang ini berbelok-belok adalah L-nya, panjang lintasannya. Panjang lintasannya itu berbeda? Sebentar, ini jika lintasannya itu yang berbelok itu, maksudnya kalau lintasannya adalah pipa, lintasannya pipa. Fokus di gambar ini. Di gambar ini tuh dianggap lintasannya sama apa? Enggak, maksudku panjang lintasannya sama apa beda kanan kiri itu? Di gambar ini lintasannya saya analogikan sama. Oke, berarti L-nya kan sama. Ya. Sekarang A-nya gimana? Penampangnya sama apa enggak? Penampangnya sama. Oke, sama. Namun, terus yang beda? Hambatan jenisnya berbeda. Nah, berarti apa itu lambangnya? Rho-nya. Nah, maksud saya begitu. Jadi membuat analogi itu yang jelas gitu loh ya. Jangan karena ini belok-belok terus akhirnya dianggap lintasannya apa? Tidak sama. Oh, kalau seperti itu jadi lu gimana itu nanti ya? Jadi bingung lah itu ya. Oke, gitu ya. Itu R tapi dikhususkan lagi itu rho-nya, ya kan? Ya mirip konsep massa jenis itu loh. Massa jenis ini pada konteks ini hambatan jenis kan gitu. Ya, di mana-mana kalau logonya itu rho ya, yang ada istilah bla 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 jenis gitu ya, hambatan jenis, rapat arus dan seterusnya itu selalu kaitannya dengan sesuatu dibagi dengan entah panjang, entah volume, entah luas, pasti begitu. Ya. Ini kalau kamu hitung pasti tidak sama ini, ya, karena volumenya pasti sama, tapi dalamnya itu komponen-komponen dalamnya berbeda, makanya hambatan jenisnya tidak sama. Dalam hal ini ya batu-batunya itu yang menyebabkannya. Oke, apa lagi yang mau dianalogikan? I mana I itu? I arusnya air yang mengalir itu, Sob. Nah, yang mana? Apanya maksudnya? Kalau di sini airnya, Sob. Lah emang yang kanan kiri nggak ada airnya? Lah, ada airnya juga itu. Jumlah air yang kan berbeda. Sama? Yang di pipa kanan sama pipa kiri itu jumlah airnya kan berbeda. Jadi yang di pipa kanan itu air yang mengalir sampai ke tong itu semakin ya
banyak, semakin sangat banyak, ya lebih banyak dengan waktu yang sama maksudnya. Maksudnya dia mengalir dalam waktu yang sama. Air yang di tong sebelah kiri itu lebih banyak dan yang di sebelah kanan itu lebih sedikit, Ustaz. Nah, berarti yang beda apanya? Aliran airnya, Ustaz. Bedanya apa aliran airnya? Yang di pipa sebelah kiri itu aliran airnya ada aliran airnya cepat. Yang di pipa sebelah kanan aliran airnya itu lebih lambat. Oke, berarti yang berbeda apanya dari aliran itu? Kecepatan aliran, Ustaz. Nah, Kecepatan aliran air. Arus itu laju, Riz. Ya. Makanya persamaannya itu I sama dengan dq per dt. Lajunya. Paham nggak maksud saya? Ya. Jangan asal ngomong bedanya alirannya. Lah ya alirannya itu apanya bedanya? Apakah lintasannya beda, yang satu belok-belok, yang satu lurus atau ya. Lajunya. Kalau bicara arus itu laju. Paham? Tuh, kok hilang? Haris? Halo? Lagi orang suara nih. Paham, Ustaz? Oh, iki suarane lagi ono iki. Ustaz, saya bertanya juga boleh, Ustaz. Saya untuk memperkuat pemahaman saya, Ustaz. Cepet deh, tapi saya sampai 3 menit lagi saya mau ganti orang. Jangan saya terus. Ini jadi kan arus listrik adalah laju aliran tersebut, Ustaz. Saya masih bingung. Saya pernah menemukan analogi jika arus listrik itu berlawanan arah dengan arus dengan arah elektron, Ustaz. Arah aliran elektron. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, ini kan konsep, ya. Arus listrik itu konsep. Seperti halnya potensial itu ya. Tapi bisa diukur. Ya. Makanya berpikir abstrak itu di sini memang. Ya. Ya betul kalau arah alirannya itu berlawanan dengan arahnya elektron. Karena kan muatan positif itu tidak mungkin berpindah. Yang berpindah kan muatan negatif. Nah, karena muatan negatifnya berpindah, maka seakan-akan aliran positifnya itu bergerak gitu loh. Nah, laju pergerakannya itulah yang disebut dengan arus. Ya. Baguslah kalau sadar. Pertanyaan saya ada satu lagi loh. Ya. Iya, monggo. Slide-nya mana? Saya lihat slide-nya tadi. Silakan terus diperdalam ya. Ingat pembelajaran di era sekarang itu student center learning dan learning channel-nya itu banyak ya. Kalau bisa setelah ini jangan cuma percaya dengan saya bisa salah ya. Coba cari tempat yang lain itu. Mana slide-nya? Sebentar, ini zoom-nya keluar ya, yang di sini. Gini, saya tanya yang ditimba itu apa itu analoginya? Kan yang satu banyak, yang satu sedikit. Ya. Iya, Ustaz. Ya apa? Yang ditimba itu analoginya apa? Yang ditimba itu analoginya tegangan yang maksudnya antara ketinggian timba sama ketinggian tong yang ada di bawah, Ustaz. Ketinggian timba sama ketinggian tong piye tuh jane iki? Timba ya. Tong. Ember wis pakai bahasa yang lebih ini. Ember kan semuanya di bawah tadi. Iya. Ya kan? Tapi yang kiri terisi banyak, yang kanan terisi sedikit. Iya. Ya, yang banyak sedikit itu apanya itu analoginya? Ini slide-slide dewe loh, yang enggak buat kamu sendiri loh. Apa? Kayak yang banyak sedikit kan kalau di slide saya tadi kan airnya saja. Iya, analoginya apa di listrik? Berarti itu adalah muatannya, Ustaz. Muatannya yang bagus. Nah, gitu. Tahunya dari mana kalau itu muatan? Ya kan yang mengalir tadi kan elektron, Ustaz. Ya, secara matematis tahunya dari mana? Kurang I sama dengan V kali T. Kan sing VCI ternyata, pinter ya. Kalau saya sendiri itu kurang matematisnya itu, Zat. Dianalogin ke matematis kurang, Zat. Iya.
dosen yang menguasai materi itu, guru yang menguasai materi itu harus tahu sampai segitu loh ya. Jadi kamu kok menjelaskan tuh indah gitu loh dilihat itu. Ya. Tadi kan dijelaskan bahwa arus itu dq per dt. Hanya Riki ya tinggal diintegral ya. Ya, dt-nya dipindah arus diintegral. Itu yang menyembelahkan semua arus yang mengalir tadi itu. Segitu ya. Tuh. Ya Bu, di BCI itu nggak apa-apa, tapi beneran bisa loh ya. Jangan cuma sekedar bisa jawab pertanyaan di sini gitu loh. Nanti kalau kamu ditanya sama guru SMA atau SMP boarding Batu gitu, ayo gak ada yang BCI nanti ya. Oke, cukup ya. Silakan. Mungkin Ustadz yang lain ada tambahan. Dan kalau saya salah tolong dikoreksi loh ya. Saya bisa salah loh, jangan ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Anggit. Pertanyaan dan masukannya sangat bermanfaat bagi kami selaku mahasiswanya. Baik, pukul 14.37 mungkin satu dosen lagi ya, karena waktunya mungkin mau share juga. Kalau ada, monggo saya persilakan. Ustaz Rahman atau Ustaz Anggi menanyakan sesuatu dengan Mas Faris atau masukan tentang materi yang disampaikan oleh beliau. Ada Ustaz Agus, Ustaz Anggi? Betul? Jika tidak ada, monggo Ustaz Anggi. Anggi Ya. mengumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Terdengar jelas sekali, Ustazah. Alhamdulillah. Yang bukan mau ditanyakan ya, mungkin ditekankan masukan dari tadi sempat dengar dari Ustadz Faiz mengenai PBL ya. Ini modelnya mau menggunakan PBL ya? Aslinya iya, cuma tidak teraplikasikan. Gitu. Berarti tapi udah ada gambaran ya PBL-nya tuh bagaimana gitu ya? Ya, di RPP seperti itu. Sudah saya susun saja. Oke. PBL itu kan masalah ya? Iya. Nah, Benar. yang mau diangkat masalahnya apa di sini? Yang itu saya, yang apa namanya? Yang kebakaran tadi, yang terjadinya arus pendek listrik, pasti kan terjadi karena kebakaran. Nah, itu saya analogikan terhadap karakteristik hambatan jenis. Seperti itu tadi. Dari arus pendek. Iya, kan jadi kan kalau kabelnya terlalu kecil kan akan cepat panas kabelnya. Jadi kan nanti bisa terputus kabelnya ataupun membakar selongsongnya. Oke. Ini mau diajarin ke SMA ya? Iya, Ustazah. Tadi dari arus pendek, terus penjelasannya tentang di kabelnya ya? Iya. Terus kalau saya tanya, loh Pak Guru, kenapa itu disebut sebagai arus pendek? Karena di itu kan kabel positif sama kabel negatifnya kan bertemu jadi satu, akan jadi konsleting gitu. Kabel positif sama negatif jadi satu? Iya, kan itu aliran kan ada dua aliran yang berbeda situ saja. Bertemu maka terjadi konsleting saja. Satunya adalah kutub positif, yang satunya adalah aliran yang positif, yang satunya adalah yang negatif. Itu saja. Gitu. Terus nyambungin ke arusnya itu gimana? Karena kalau misalkannya ya, saya misalkannya jadi muridnya Mas Faris ya. Kan Mas Faris bilangnya ini dikarenakan arus pendek. Tapi kenapa ngomongnya ke kabel? Kenapa nggak ngomong ke arus? Ada masalah apa di arus? Kenapa bisa disebut arus pendek? Kenapa nggak arus panjang? Kenapa harus arus pendek? Nah, kalau
saya kan menganggapnya arus pendek kan cuma nama saja. Jadi kalau analoginya seperti itu, saya kurang bisa menjelaskan saja. Karena saya sebelumnya menganggap itu hanya cuma nama, tapi saya menjelaskannya karena di situ kan ada dua arah arus yang berbeda. Yang satunya yang di kabel positif, yang satunya di kabel negatif. Seperti itu saja. Kalau mungkin analoginya tentang kenapa kok arusnya pendek, tidak arus panjang gitu, saya kurang bisa menjelaskan itu saja. Enggak, karena kalau misalkan setiap kalimat yang keluar, kalau keluar di kelas itu kan biasanya langsung ditanyain kok bisa itu disebut sebagai arus pendek. Jadi ya Mas Faris juga harus tahu alasannya kenapa itu bisa disebut sebagai arus pendek. Karena kan kalau belajar itu harus apa ya? Biasanya mengapa itu terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Kok bisa itu disebut itu seperti itu. Kalau belajar kan harus saya harus kayak tadi pertanyaan dari Ustadz Anggit. Kalau ngomongin listrik, sebenarnya listrik itu apa sih? Kayak gitu. Terus kayak arus itu apa sih? Terus Pak gurunya bilang ini dikarenakan arus pendek. Arus pendek itu apa? Apa cuma ada arus pendek? Kenapa disebut arus pendek? Apa ada arus panjang? Itu kan kalau kadang-kadang ada juga anak yang berpikiran seperti itu. Nanti mungkin dipelajari lagi, dicari ahlinya yang mengenai listrik, bisa ditanyakan kembali seperti ke Ustadz Anggit atau Ustadz Faiz atau ke ustazah yang lain, ustazah yang lain, silakan ditanyakan kembali materinya. Mungkin cukup dari saya, Mas Ari, silakan. Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih kembali Ustazah Anggi untuk pertanyaan dan masukan untuk Mas Faris dan kami semua. Kalau bermanfaat. Ustaz, sudah pukul 14.44. Soalnya nih agendanya yang pertama tadi sebenarnya mau evaluasi acara perdana ini ya. Tapi kayaknya sudah tarkim. Dan ini saya juga ada saran sedikit untuk mensukseskan acara kita micro teaching ini. Yang pertama, mungkin setelah ini langsung ditentukan saja untuk presenter pekan depan, dan waktunya itu 105 menit terhitung dari pukul 13.00. Selesainya 14.45. Jadi presenternya nanti sesuai jam pelajaran 45 menit. Selanjutnya 65 menitnya digunakan untuk tanya jawab mahasiswa dan dosen. Mungkin seperti itu, Ustadz Anggit. Ya, masukannya diterima ya, tapi pelaksanaannya nanti melihat tim prodi akan merapatkan. Yang dimaksud evaluasi tadi itu yang evaluasi kita dari prodi ya. Tenang aja kalian. Saya kira jalan lagi ini bersama kita juga. Oke, siap. Yang penting tetap semangat ya. Kalau dosennya memberikan masukan yang misalnya pedes atau gimana, ya bukan berarti kita membenci atau gimana, bukan ya. Biar kalian kuat gitu loh. Ya kan? Hidup itu penuh dengan cercaan dan cobaan ya. Ini bagian dari kehidupan ya gitu. Yes, monggo silakan kalau memang sudah cukup. Pak Rahman ada ini enggak Pak Rahman? Ustaz Rahman? Kalau enggak ada ya sudah, mau asyar kita persiapan salat asyar. Monggo Mas Ari ditutup. Oke. Baik, acara micro teaching pertama sudah selesai. Alhamdulillah, kita tutup acara micro teaching ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Baik, saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz-Ustazah. Semangat ya. Semangat. Kita cetak terus rekor kebaikan dari prodi fisika ya. Ya, betul.